Minasang, konnichiwa, genki desu ka? Hari ini sebelum kita melanjutkan kepada level yang lebih berat dalam menguraikan dialog-dialog singkat bahasa Jepang, ada baiknya kita melakukan pengayaan materi, yakni kita akan mencoba mengulas dan menguraikan detail tentang konjugasi kata kerja. Untuk belajar bahasa asing, konjugasi kata kerja adalah suatu hal yang penting. Konjugasi kata kerja ini tidak mempengaruhi arti, tetapi fungsi daripada meletakkan kata demi kata dalam pola kalimat tertentu. Bahasa apapun memiliki konjugasi kata kerja. Tak lepas dari bahasa Indonesia juga yang memiliki banyak konjugasi. Seperti misalnya kata pukul. Kata pukul bisa berkonjugasi menjadi terpukul, memukul, dipukuli, dan lain sebagainya. Itu adalah konjugasi kata kerja. Dalam bahasa Jepang pun banyak konjugasi kata kerja ini dan akan sangat penting dalam implementasinya apabila kita berbicara kepada orang Jepang. Dalam satu kalimat bisa terdapat 1, 2, atau lebih konjugasi. Dalam pola kalimat bahasa Indonesia sendiri juga banyak terdapat beberapa kalimat yang memiliki 2 atau lebih konjugasi kata kerja. Contoh kalimat yang memiliki beberapa konjugasi dalam satu kalimat dengan kata pukul. Misalkan, saya sangat terpukul karena dipukuli oleh orang yang hobi memukul. Itu ada 3 jenis konjugasi dari kata kerja pukul. Demikian juga konjugasi yang ada dalam bahasa Jepang. Sangat banyak sekali dan lebih kaya daripada bahasa Indonesia. Ini hampir sama seperti bahasa Prancis. Bahasa Prancis banyak sekali konjugasi kalimatnya. Sekarang kita mulai saja dengan memperhatikan tabel konjugasi kata kerja berikut ini. Dalam tabel itu akan kita lihat 4 struktur pola kata kerja yang terkonjugasi satu sama lain. Kata kerja bentuk jisho atau bentuk kamus. Dikatakan bentuk kamus karena memang kata kerja ini masih asli, belum ada perubahan. Kemudian ada kata kerja bentuk mas atau bentuk sopan. Untuk permulaan kita akan membahas dulu tentang kata kerja bentuk jisho atau bentuk kamus. Bab selanjutnya kita baru akan membahas peralihan dari bentuk jisho menjadi bentuk mas, menjadi bentuk nai, dan menjadi bentuk te. Tapi untuk saat ini kita fokus dulu di pembahasan mengenai kata kerja bentuk kamus. Di situ ada kata kau yang artinya membeli, au contoh lain dari, dan perhatikan juga pola kata yang ditebali hurufnya ya. Sebab itu nanti yang akan menentukan pembuangan suku kata lalu diganti dengan suku kata baru sebagai peralihan dari bentuk kamus menjadi bentuk nai, menjadi bentuk mas, dan lain sebagainya. Ada kata kau membeli, persamaannya adalah au bertemu. Ini adalah bentuk kamus dengan akhiran suku kata au. Jadi semua kata kerja yang berakhiran au masuk dalam kategori ini, termasuk au bertemu, arau mencuci, narau belajar, dan lain sebagainya. Kemudian ada kata suaru duduk. Ini juga mewakili semua kata kerja yang memiliki akhiran aru. Aru yang artinya berada, waru yang artinya berakhir, dan naru yang artinya menjadi. Kemudian uru yang artinya menjual. Ini juga mewakili semua kata kerja yang memiliki akhiran uru, termasuk diantaranya sukuru membuat, okuru mengirim, otsuru pindah, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga noru yang artinya naik. Ini termasuk dalam kategori kata kerja dengan akhiran oru. Itu yang ditebali itu ya, oru. Noboru mendaki, toru melewati, atau toru mengambil. Untuk sisanya Anda bisa membaca keseluruhan kalau bisa dihafalkan, dan memang harus dihafalkan ya.
Kata kerja bentuk kamus ini juga bisa dipakai untuk menyusun kalimat. Salah satu contoh yang bisa kita pakai adalah dengan memakai kata kerja bentuk kamus dengan menambahkan kata kotonga. Jadi kata kerja bentuk kamus di belakangnya kita tambah dengan kata kotonga. Shinta sangwa kanjio kaku dekimasu. Di belakang kata kaku kita tambahkan kotonga sehingga menjadi Shinta sangwa kanjio kaku kotonga dekimasu, yang artinya saudari Shinta bisa menulis huruf kanji. Atau kita bisa menambahkan kata so des di belakang kata kerja bentuk kamus. Misalnya saja ame ga furu so des. Ame ga furu so des. Ame artinya hujan. Nga adalah partikel penanda subjek kalimat. Furu ini adalah kata kerja bentuk kamus yang artinya turun. Ketika ditambahkan so des, maka artinya adalah katanya akan turun hujan. Tapi ketika furu ini kemudian dirubah menjadi kata kerja bentuk mas, maka huruf u di belakang akan berubah menjadi i, menjadi furi. Dan ketika menjadi furi atau berubah menjadi kata kerja bentuk mas, maka artinya lain. Amenga furi so des, maka artinya adalah nampaknya akan turun hujan. Jadi struktur terjemahannya tetap sama, yakni hujan turun, tapi kemudian kita merubahnya sedemikian rupa dari bentuk kamus menjadi bentuk mas, maka akan ada sedikit pergeseran makna, bukan arti ya, tapi makna. Sama seperti saya ketika menampilkan contoh memukul, dipukul, dan terpukul tadi, itu tidak bisa keluar dari konteks kata kerja pukul. Akhiran so des ketika kita ucapkan di belakang kata kerja, maka artinya akan menjadi katanya. Jadi apapun kalimat dalam bentuk kata kerja yang kita akhiri dengan so des memiliki arti katanya. Atau Indonesia wa atsui so des, katanya Indonesia panas. Indonesia wa, Indonesia kemudian diberi partikel penanda topik wa, atsui artinya panas. Kemudian ketika diimbui so des, maka artinya menjadi katanya. Ini katanya, siapa yang bilang? Ya teman saya yang tinggal di Indonesia. Seperti itu. Kata kerja bentuk kamus juga bisa dipakai sebagai kata perintah. Misalnya watashi no hanasu o kite kudasai. Watashi no hanasu, hanasu adalah kata kerja bentuk kamus yang artinya berbicara. Watashi no hanasu, saya berbicara. O seperti tadi ya, ini partikel sopan di awal kalimat atau ke partikel penghubung kata benda. Kite, dengarkan. Ini adalah bentuk T dari kata kikimas yang artinya mendengarkan. Kite, mendengarkan, dan ketika diimbui kudasai maka akan menjadi kalimat perintah. Kite kudasai. Watashi no hanasu o kite kudasai, saya berbicara dan tolong dengarkan. Seperti itu. Doko iku no? Chotto soko made. Doko iku no? Chotto konbini ni obito kai ni. Di situ tadi ada kata iku ya. Iku yang merupakan kata kerja bentuk kamus yang artinya pergi. Doko yang artinya di mana. Tapi kemudian ketika digandeng dengan kata kerja iku yang artinya pergi, maka artinya menjadi kemana. Doko ikuno, Anda mau kemana. Ini kalimat informal, juga memakai kata kerja bentuk kamus. Oke, karena terlalu banyak jika kita uraikan di sini satu persatu, tapi paling tidak kita sedikit memiliki gambaran atau ilustrasi bagaimana cara kita menggunakan kata kerja bentuk kamus dalam rangkaian kalimat bahasa Jepang. Nanti seiring dengan berjalannya waktu ke depan, ketika kita sudah banyak menguasai kalimat demi kalimat dalam bahasa Jepang, kita akan tahu dan paham dengan sendirinya
bagaimana cara meletakkan kata kerja bentuk kamus ataupun kata kerja bentuk yang lain dalam sebuah kalimat. Perubahan kata kerja dalam tata bahasa Jepang ini adalah merupakan rintangan awal bagi para pemula pembelajar bahasa Jepang. Tapi jangan khawatir, ketika kita membaca berulang-ulang, menirukan berulang-ulang, mendengarkan berulang-ulang, bahkan kalau bisa kita menulis juga di rumah berulang-ulang, niscaya nanti kita akan lekas hafal. Apalagi yang muda-muda, ciptakanlah lingkungan kita sendiri dengan hal-hal yang berbau kejepangan, mulai menulis, mendengar, membaca, dan menirukan. Itu adalah salah satu kunci, bahkan kunci mutlak agar kita bisa dengan cepat menguasai bahasa asing yang kita ingin kuasai. Tanpa itu mustahil. Kalau kita hanya mengandalkan membaca, autodidak dan lain sebagainya, apalagi tidak punya partner untuk mengimplementasikan hasil kerja kita selama belajar, maka itu akan sulit, akan lama sekali. Bahkan untuk menulis hiragana kita harus menulis berulang-ulang, mengingat, bahkan kita kalau perlu membuat kartu sendiri dengan gambar tertentu yang kita kantongin kemana-mana, kita buka sewaktu-waktu agar kita mudah untuk menghafalkan huruf demi huruf. Satu hari kita target 2 huruf, maka selama sebulan maka kita akan mampu menghafal 60 huruf. Dan jangan lupa untuk mengulang huruf yang pertama kita hafal agar tidak cepat lupa. Itulah salah satu kunci sukses agar kita bisa cepat menghafal hurufnya juga, selain dari bahasa yang akan kita suguhkan kalimat per kalimat. Ketika kita satu hari saja berhasil menghafal 3 kalimat dalam berbagai bentuk, negatif, positif, pasif, atau kalimat aktif dan lain sebagainya, maka dalam sebulan kita berhasil mengantongi 90 jenis kalimat. Dalam setahun mungkin kita akan bisa menghafal ratusan kalimat, dan ini saya rasa juga sudah cukup sebagai bekal seandainya Anda bekerja atau pergi belajar melanjutkan studi ke Jepang dan lain sebagainya. Struktur atau pola kata dalam kalimat bahasa Jepang memang terkait dengan penulisan hurufnya ya. Penulisan huruf seperti hiragana, katakana, dan kanji itu tidak mengenal 2 konsonan dalam satu kata. Misalnya jika ada seseorang yang bernama Miller dari Inggris misalnya, maka akan dieja menjadi Mira. Hotel, kata serapan dari bahasa Inggris, dieja menjadi hoteru. Jadi tidak ada kata yang berakhir dengan konsonan atau 2 konsonan dalam satu kata. Misalnya Anda bernama Satria di Indonesia, maka akan dieja menjadi Sataria. Jakarta akan dieja menjadi Jakarta, dan seterusnya. Lalu bagaimana dengan orang Jepang yang muslim? Bukankah di sana ada juga beberapa komunitas muslim walaupun sedikit? Orang muslim menyebut Tuhannya dengan Allah. Orang Jepang nggak mungkin bisa menyebut Allah karena ada 2 L di tengah kata Allah. Maka orang Jepang menyebutnya dengan ejaan arwah untuk menyebut nama Tuhan orang Islam. Tapi jangan khawatir, orang Jepang yang muslim pasti sudah akan belajar sampai benar-benar bisa menyebut nama Allah dengan sempurna. Sekian dulu ulasan kita tentang kata kerja bentuk kamus hari ini. Dan sekarang kita lanjutkan dengan oboete kudasai, yakni menghafal hiragana.